di dalam plafon juga ruang gerak kita kan susah karena tidak ada rangka atau catwalk untuk jalan kita di atas. Nah, dan kita harus motong itu pipa. Malam-malam lo kerjain? Malam. Pasti banget. Wow, lemak apa campur di situ semua. Perhatian, konten ini bukan konten menggurui atau mengajari. Konten ini hanya saling berbagi pengetahuan. Jika ada informasi yang salah dalam konten ini, mohon agar dikoreksi, terutama dari materi dan ucapan. Terima kasih. Oke, selamat datang para engineer. Balik lagi di channel saya, yaitu channel Engineer TV. TV-nya para engineer semua. Oke, di sini gue kedatangan tamu sangat spesial. Kebetulan tamu gue di samping gue undang channel gue khusus untuk kalian semua, yaitu Bapak Joseph selaku engineer terhebat. Tetap saling jaga jarak, yang penting tetap jaga jarak ya. Oke, jadi Joseph ini gue kenal dia tuh di grup ECI. Ada namanya grup ECI, namanya itu Engineering Community Indonesia. Ya. Gue kenal dengan beliau waktu di grup, dan gue ketemu dia tuh di interview bareng di rumah sakit daerah PIK. Nah, jadi sekarang gue mau sharing pengalaman sama Joseph di channel gue sekarang. Mungkin Joseph ini pengalaman lebih banyak, makanya gue pengen sharing-sharingnya dikit. Ya, jadi Joseph ini dulu tuh pernah di apartemen ya? Di hotel, di mall, sama office tower, terus di bagian listrik kapal. Kapal juga pernah? Pernah. Mantap, berarti udah lama terjun di dunia engineering kalau boleh tahu? Sudah, berawal dari tahun 2011. Tahun 2011? Ya. Oke. Berarti dari tahun 2011 sampai dengan tahun sekarang, dari kapal, berarti 2011 terjun ke dunia kapal, atau gimana? Iya, di 2011 itu udah terjun di dunia kapal. Nah, di dunia kapal itu sampai ngerjain apa aja itu? Ya, jadi tempat saya itu memang di daerah Sumatera ya, di daerah Lampung tepatnya itu punya galangan kapal, pembuatan kapal. Itu kita Indonesia ini udah mulai hebat sih sebenarnya buat kapal sendiri, produk Indonesia. Nah, dan kita di situ juga membuat beberapa kapal tanker, kapal feri. Yang terakhir saya dengar itu pembuatan kapal untuk alutista untuk angkatan udara ya, angkatan laut salah. Oke, angkatan laut. Ya, jadi kalau saya di situ itu di bagian penginstalan untuk instalasi perkapalannya. Perkapalan? Ya, perkapalannya. Berapa tahun kerja di situ? Kurang lebih saya 2 tahun di situ. Ya. Nah, dari situ kan berarti kan dari kerja di daerah kapal terus terjun ke dunia building. Ya, terjun ke dunia building. Sebenarnya sih nggak jauh beda ya dengan kapal, dengan building itu. Sistemnya sama sebenarnya kalau menurut saya. Nah, kita kan hanya melihat itu, kita mengikuti gambar yang udah diberikan, kita mengerti akan gambar itu, penginstalannya bagaimana, kita ikut sistemnya bagaimana. Nah, sebenarnya sih nggak jauh-jauh, cuma kalau kapal lebih safety sebenarnya. Lebih safety? Iya. Berarti di dunia engineering dari mana tuh, habis dari kapal ke building itu langsung kantor mana tuh? Apartemen atau hotel? Itu saya waktu itu di tahun 2013 masuk di PT Asuransi Sinarmas. Oh, Sinarmas? Iya, yang ada di Tanah Abang. Office Tower? Iya, Office Tower. Berapa lantai kalau kita tahu itu? Itu ada 9 lantai. 9 lantai? Ya, outsourcing atau? Bukan, jadi saya memang rekrutan langsung dari orang jadi karyawan Sinarmasnya. Bagian apa kalau boleh ceritain sedikit? Itu ya, dulu saya di sana itu jadi engineering. Nah, jadi berikut dengan kita perawatan, terus tentang sistem misalnya per hari kita pengerjaannya apa. Nah, itu kita ngikutin terus, namanya building building ya, kita ngikutin preventif semua. Berarti ya, perawatan gedung juga. Maintenance perawatan, preventif itulah. Setiap hari kayak gitu. Iya. Masuk shifting ya? Shifting ada?
Shifting ya, masuk shifting. Kita mempunyai 4 shifting pagi. Itu dari jam 7 sampai jam 3, kemudian dilanjut jam 3 sampai jam 11. Dan kemudian yang shift malam itu jam 11 sampai jam 7 pagi. Jam 11 sampai jam 7 pagi. Ya, terus dengan 9 lantai dengan 3 shift ya? iya, 3 shift. Lantai 3 shift, tapi ada yang reguler juga. Ada yang reguler juga? Iya, ada yang reguler. Itu waktu kerja di sana pernah ngalamin hal kesulitan apa gitu? Maksudnya ada troubleshooting nggak? Masih ingat nggak akan? Oh ya, kalau untuk troubleshooting itu di saat karyawan ada komplain, Oke. Tenang. enggak, karena ini kan office-nya kita sendiri ya. Oh, Nah, office-nya cuman sendiri. ya, cuman ada beberapa penyewaan itu dari grupnya Sinarmas, ada di lantai itu juga, seperti Bank Sinarmas itu kan, dia memakai tempat itu di situ. Nah, kita yang untuk seperti ada troubleshoot itu, kita agak susah komunikasi sebenarnya. Komunikasinya ke pihak Bank Sinarmas misalnya, komunikasi kalau misalnya kita mau ada pengerjaan, kita harus lihat dulu kondisinya, apakah bisa kita kerjakan hari itu atau malam hari gitu. Oke, berarti memang konfirmasi dulu sama Pihak manajemennya. manajemennya. Ya, karena walaupun kita yang punya gedung, misalnya dari manajemen kita, cuman kita tetap berkoordinasi ke pihak manajemen yang dari banknya sendiri. Oke, waktu di kapal dengan di office tower itu ada perbedaan nggak antara sistem? Kalau Karena kan mungkin ada bertingkat kan, gedung bertingkat dengan kapal yang cuma 5 lantai atau 3 lantai gitu, sedangkan gedung kan tinggi ya. Ya. Tinggi lah kalau saya. kalau di kapal itu kan, kalau saya sih itu lebih ke sebenarnya seperti project ya. Oh, project. Iya. Oke. Karena itu selesai kapal launching, nah itu akan dibeli sama yang perusahaan asing atau dari lokal Apa tuh kapal ya tadi? kapalnya ya. Jadi kita buat lagi yang baru seperti itu lagi ya, terusnya. Nah, jadi kita hanya Instalasi kapal. instalasi ya. Oke. Baru pindah ke office tower. Ya, Sinarmas. Ya. Dari Sinarmas pindah kemana lagi tuh? Dari Sinarmas saya mencoba ke hotel di Bali. Hotel di Bali. Ya. Kalau boleh tahu tadi flashback sedikit, atasan chief engineer siapa kalau saya boleh tahu, maksudnya di office tower itu? Office tower yang di ini. Lantai 9 yang Sinarmas, ada Oh. chief engineer dong pastinya. Ya, dulu sih chief engineering itu Pak Yama Sidabutar ya. Pas siapa? Ide Yama Sidabutar. Lama berarti dia join nama Sinarmas kurang lebih berapa tahun? Udah lumayan lama sih sebenarnya ya. Tapi setelah saya selesai dari sana, dia juga katanya sih udah nggak join lagi di situ. Saya udah nggak tahu lah di mana sekarang. Tapi kalau Joseph sendiri maksudnya di Sinarmas berapa tahun? Saya 3 tahun di sana. 3 tahun ya? Ya. Baru pindah ke hotel. Ya, hotel. Hotel Daerah Bali saya. Oh, dari Jakarta yang tadi daerah Tanah Abang pindah ke Bali. Maksudnya itu Iya. kenapa ada mau pindah ke Bali? Jadi kalau di Sinarmas memang kan kita ada sistem kontrak ya. Ya. Jadi saya juga mau mencari mencari pengalaman lagi. Oke. Kenapa saya nggak mencoba sih ke hotel? Karena di situ kan banyak nih hal-hal yang baru yang akan kita temukan. Ada ajakan atau gimana maksudnya sampai mau? Ajakan sih enggak. Waktu itu memang kebetulan saya habis kontrak di Sinarmas. Terus saya belum dapat pekerjaan. Nah, ketika ada lowongan hotel di Bali, itu saya coba. Itu PT apa kalau boleh tahu? Itu PT. Oh, di sana. Ya, itu nama PT. Berapa lantai hotel itu? Nah, jadi kalau di saya kerja, ini bukan berapa lantai ya, soalnya dia bintang 3. Oke. Nah, bintang 3 ini dia sistem kamarnya tuh cottage, view beach, view pantai. Oke. Nah, jadi head office 3 kita lantai ya?
Bukan. Jadi dia sistem kayak cottage itu kayak kamar langsung satu-satu. Oh. Jadi kamarnya satu-satu. Jadi sistemnya dia langsung menghadap ke, Berarti nggak bertingkat ya? nggak bertingkat. Tapi Jadi itu disebut hotel juga kalau di sana ya? iya hotel juga. Ya kalau di sini bisa dibilang cottage lah. Oke. Nah, tapi kalau di sana karena di sana itu adalah tempat wisata ya, daerah wisata, itu termasuk hotel pariwisata bintang 3. Bintang 3. Iya. Berarti lebih pekerjaan apa? Ada shiftingnya nggak untuk Kebetulan sih saya tuh masukkan lamaran ke sana hanya sebagai engineering ya. Oke. Tapi kebetulan juga saya ketika sudah di sana, saya malah disuruh jadi memimpin untuk beberapa teknisi di sana di beberapa hotel. Jadi naik jadi supervisor. Ya, bisa bilang begitu sih supervisor. Karena di sana tidak ada untuk yang bimbing engineeringnya, jadi saya disuruh di sana. Head office kita itu ada di Denpasar, Bali, Denpasar Barat ya. Oke. Itu melingkupi 3 hotel. 3 hotel. Ya, 3 hotel itu dia ada di Nusa Ceningan. Kemudian di Gili Trawangan Nusa Tenggara Barat, Oke. sama Nusa Tenggara Timur itu di Labuan Bajo. Labuan Bajo ya. Berarti sering kalau tiga-tiganya itu pernah ini enggak? Semuanya itu lo kesana semua gitu. Enggak. Jadi saya sih dikasih untuk tugasnya tuh melihat sistem kerjanya engineering, dan kalau misalnya tidak ada pekerjaan yang tidak maksudnya kalau ada pekerjaan yang tidak terselesaikan oleh engineering tersebut, itu saya akan bantu gitu mencari solusinya. Berarti Jadi banyak kerusakan nggak? Karena kan di sana dekat pantai, berarti lebih korosi kali ya, lebih ke. Iya, kalau di sana memang lebih korosi itu karena kan angin laut ya, pinggir laut. Nah itu kalau kita pakai AC split gitu, outdoornya itu rata-rata untuk kisi-kisinya bisa rontok gitu, karena dia kan aluminium ya, kalau nggak salah itu aluminium bisa rontok. Jadi preventif dan maintenance lebih sering rutin ya, maksudnya lebih sering. Iya, ya lebih rutin dan lebih sering kita cek sih ininya unitnya. Jadi jangan sampai ketika si outdoor ini sudah rusak, ya outdoornya sudah rusak, kropos gitu, kita baru ada pengajuan. Jadi kita sudah bisa mengestimasi jangka waktu umur si outdoor ini, AC ini. Karena kita posisinya di pinggir laut gitu. Jadi kalau di rumah biasanya kan kita nyuci 3 bulan sekali gitu kan. Nah, di sana saya nyuci itu untuk servis semua itu 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Tapi kalau misalnya lagi musim apa? Kemarau. Enggak, ada namanya angin timur ya kalau nggak salah itu. Jadi itu kita harus nyuci itu harus lebih sering sih sebenarnya. Jadi ada musimnya ya? Iya, kalau di sana kan angin timur ya kalau nggak salah jadi dari sana itu kan lebih kencang anginnya. Kan lo dari pertama lo masuk dari kapal tanker, kemudian ke office tower, Ya. ada lagi ke hotel. Nah, perbedaan office tower sama hotel itu apa? Mungkin lo bisa jelasin gitu. Maksudnya ketika lo terjun ke dunia hotel, oh ternyata hotel itu kayak gini gitu loh. Oh ya, iya. dengan office tower. Kalau untuk menurut saya sih kalau perbedaannya nggak terlalu ya, kalau untuk sistem ya hampir sama. Cuman yang bedanya itu kita menghadapi tenan kalau di hotel. Tenan atau penghuni? Kalau di hotel penghuni. Sewa. Ya. Orang Komplainan ya pasti kan dia kalau menginap di sana, kalau ada kebocoran dia pasti komplain.
Nah, kadang kan kita menghadapi komplainan orang ini kan ada yang tidak sopan, ada yang ya etika lah, nggak ini, ya hotel. Kadang ya tetap kita harus punya senyum lah, Betul. menghadapi ramah gitu, karena itu menyangkut dengan rating hotel kita juga sih sebenarnya. Pelayanan ya? Pelayanan, ya. Nah, kalau office tower itu kan istilahnya itu office tower ini kan ada beberapa tenan. Ya. Nah, kalau tenan ini kan dia hanya sistem kerjanya itu pagi sampai sore kan. Betul. Nah, dan Sabtu Minggu itu libur. Nah, kita bisa mengatur jadwalnya gitu. Tapi kalau untuk hotel kita nggak bisa atur jadwal hari Sabtu Minggu aja kan, tamu kita harus segera dong. Misalnya check out tamu, mau check in tamu lagi yang baru, kita harus persiapkan semua kayak gitu. Jelas karena Kalau office kalau office tower kan ya udah, kalau misalnya nggak terlalu urgent, nanti Sabtu Minggu pas tidak ada karyawan kita kerjakan. Nah, apa kan bisa kayak gitu. Itu kan office tower untuk tenan ya, kita menghadapi tenan. itu tidaklah tuh ke Jakarta di daerah apartemen atau hotel lagi? Di mall sih sebenarnya. Mall. Iya. Daerah mana tuh kalau boleh tahu mall? Ini mall BSD. Oke. Apa Saya sih itu maksudnya manajemen apa di manajemen? itu kita apa ya, Ion Mall itu ya kita ini ya buildingnya si mall itu Oh langsung. dari Ion langsung. Oh enggak, jadi kita outsourcing. Oh sourcing. Ya. Terus? Nah, jadi ya sistem di sana kan outsourcing. Ya tau lah kalau outsourcing kita lebih ini ke manajemen kan, semua kita kerja terus untuk preventif, oke. Nah, terkadang kita sudah berusaha keras, ya manajemen juga kadang berbeda ini sama kita ya. Kadang namanya di mall itu kan ada tenan-tenan. Mall juga ada tenan ya? Ya tenan dong, tenan ya penyewa. Oke. Ya sistem di sana sih ketat sih sebenarnya. Ketat. Ya karena itu mall terbesar kalau menurut saya ya di daerah BSD itu. BSD. Ya. Tangerang. Oke, berarti Cuman karena saya outsourcing ya nggak lama. nggak lama. Ada setahun. Di situ adalah setahun. Berarti bosnya siapa kalau boleh tahu? Saya lupa sih. Chief engineer. Chief engineeringnya saya lupa itu namanya siapa. Lebih berat kali ya, maksudnya ketika lo kerja di mall sama di hotel, itu perbedaannya apa? Ada perbedaan sih? Mungkin kalau lebih iya makan setiap tempat sih sebenarnya ada tantangannya. tantangan ya. Iya. Ke hotel beda, ke office tower beda, ke mall beda. Jadi semua emang ada tantangannya. Troubleshooting dari 3 kantor itu kan mall, temen itu troubleshooting yang paling lo susah menghadapi itu apa ya dari 3 kantor lo kerja itu? Pernah, maksudnya dari 3 itu? Troubleshooting itu yang agak susah saya hadapi itu adalah di mall sebenarnya. Di mall? Ya, jadi kalau restorannya itu di atas, kan restoran ini kan kadang kita nggak tahu apa yang dibuang. Betul, kadang Dan yang di dalam lemak ini kan, jadi dibuang sisa makanan itu terbuang di FD-nya dia di kitchen. Nah, sampai terjadi mampet. Nah, jadi air itu tidak turun, mampet di pipa. CIP atau AB? Mesti pipa. Itu merah atau gimana? Itu pipanya AW. AB. Terus? Jadi berarti potong loh? Apa gimana? Iya. Gimana? Potong atas. Potong atas. Berarti contoh dia di tempat lantai 2, berarti kan potong lantai 1. Iya, lantai 1. Itu pun di atasnya retail gitu. Retail. Ya. Jadi kan kalau misalnya itu kan tantangannya itu buat kita agak susah ya. Karena di bawah itu kan barang-barang retail. Oke, betul. Nah, takut nanti ada bocor netes ke situ.
Nah, terus di dalam plafon juga ruang gerak kita kan susah karena tidak ada rangka atau catwalk untuk jalan kita di atas. Nah, dan kita harus motong itu pipa Itu malam-malam lo kerjain. malam. Pasir Wow, lemak apa campur di situ semua, segala macem ya. segala macam. Cuma itu ya mau nggak mau soalnya karena Lembur. kalau tapi. ya kalau lembur sih lembur, pasti malam sih sebenarnya. Kita Kalau pasti dia malam. Iya, jadi itu pengerjaan shift malam. Ketika operasional mall tidak ada lagi di malam hari, kita jam 12 lah ngerjainnya. Nah, jadi ya bisa kita tanggulangi. Cuman kita harus bawel sih ngomong sama tenan ini, Iya, tidak sampah sembarangan. sampai kita buat kawat untuk penyekat supaya dia tidak buang sembarangan itu. Pernah kayak gitu. Ya tapi ya Tetap kembali aja. lagi ke tenannya. Kalau orangnya susah dibilang, bukan sebenarnya bukan yang punya tenan ya, tapi orangnya dia kadang yang susah diatur. Kadang namanya bro amat. Iya. Gue ngerjain. Wah. Buang aja kan, efeknya gimana dia nggak peduli gitu. Nah, yang kita yang istilahnya sampai masuk tangan ke pipa itu untuk gorok itu yang nyangkut, Nanti lo plastik aja kan gratis ya, udah di rocok. itu udah pernah di reject. Oh, udah pernah di reject. Iya, dipakai apa namanya Legit. Tapi selesai tuh pipanya. udah selesai. Udah selesai. Nanti besoknya udah bisa dipakai lagi. Iya, langsung bisa dipakai lagi. Nah. Dari mau ya pindah ke Stoa, Habis dari mana? Tanah Abang. Balik lagi ke situ. Enggak, beda lagi, tapi di sebelahan dengan Sinarmas. Apa? Pindah-pindah mobil. Midpoint Place. Oh, Midpoint Plaza. Stoa. Processing. Sosing. Lama. Lumayan lah. Lama. Hanya sampai kita hanya membantu untuk auditnya aja sih kalau saya. Project tadi. Audit ya sampai serah terima saya udah selesai. Terus lo kemana lagi? Lalu saya ke Bekasi. Apa tuh, mall atau gimana? Itu laundry. Laundry. Ya. Maksudnya laundry itu hotel atau gimana? Hotel. Oh, terus Jadi hotel ini dia membuat anak perusahaannya dia itu laundry di daerah Bekasi ya. Nah itu saya ketemu Pak Ustadz di sana. ketemu lagi sama dia. Ya. Bareng lagi. Ya dia jadi chip saya. Berarti lo dia ngajak lu. Nah, Terus ya, saya jadi teknisnya Iya. Nah, berapa lama lu kayaknya di situ? setahun lah. Setahun. Ya sampai COVID kemarin ya. Sampai ke kemarin. Iya. Dari beberapa hotel yang bintang 3, bintang 4 yang sudah mempunyai pencucian sendiri itu dicuci ke kita. Jadi kita tuh jasa tapi dengan skala besar lah, untuk skala hotel bukan kiloan gitu, tapi itu skala hotel. Jadi yang dicuci itu kayak spray, anduk, seperti itu yang besar. Bukan. Terus shifting nggak di sini? Shifting juga. Shiftingnya enggak? Ya, karena kita jadi mengawasi kan. Lantai nggak? Seperti lantai nggak? 2 lantai. 2 lantai? Ya, Itu kita lebih ke satu preventif. preventif apa ini? Preventif listrik? Enggak, jadi kita kan pembuangan dari limbah yang tempat penyucian. Nah, itu kan pasti ada yang nyangkut kayak bulu-bulu anduk, bekas-bekas anduk. Terus ada kayak plastik. Itu ke mesin cuci? Enggak, jadi pembuangannya dia itu kan bulu-bulu halus dari anduk itu kan ada. Ketika udah selesai cuci, udah dikeringin, nah, kan akhirnya dibuang. Oke. Nah, dibuang. Pasti ada bulu halus dari anduk, sisa dari anduk. Oke. Nah itu dibuang ke WTP atau titik menumpang. Nah, mau pengolahan itu kan nanti ada bak kontrolnya. Di bak kontrolnya itu kan dia pakai pompa sakit, pompa submersible ya. Nah di situ bisa nyangkut Bulunya? ya. Nanti Karena kan bulunya dibuang lagi atau diolah? nah, kita ambil pompa, jadi supaya nggak mengganggu kinerja si sampit ini gitu kan, gitu ke bab berikutnya gitu.
Waktu itu diolah lagi tuh air dipakai ulang. Bukan diolah sebenarnya, diolah tapi bukan dipakai lagi. Jadi pH-nya nggak terlalu tinggi lah gitu, jadi dibuang ke Tata kota. Lebih ke preventif. Ini kali ya, mesin cuci ya? Iya. Mesin cuci gede nggak sih? Gede banget. Gede banget. Pakai sistem boiler apa ini? Iya, pakai sistem boiler. Manasin gimana? Lagi pakai striknya? Ya, dia sistem boiler ini kan uap ya. Oh wow. Menghasilkan uap Terus? panas. Jadi kayak model ducting exhaust gitu. Ducting. Enggak, jadi dia pakai pipa Tebel pipanya berarti. Enggak pipa besi atau pipa apa? pipa besi. Kalau panis kan? Ya semacam ya kayak panas lah atau ini. Jadi dia memang jalur dia hanya penghantar uap aja, uap panas itu. Uap panas. Ya. Terus larinya itu ke Lari ke unit mesin-mesin, misalnya mesin pencuci, washer, terus kemudian pakai selang nggak nanti dia ke mesinnya? ya besi itu, pipa besi itu. Besi tok sampai mesin. Ya, jadi nanti ya sama seperti kita kan, dia ada ball valve-nya ada, get valve-nya ada, get valve-nya ada, pressurnya ada, Oke. dan nanti ada strainer-nya juga ada, pakai strainer juga. Panas gak sih kalau pipanya dipegang? Panas. Oh, panas ya. Itu dilapisi ini juga ya, sama kayak AC ya, AC HU itu. Itu dilapisi. Permaplek, insuplek. Yang aluminium itu. Oh, itu Dilapisi ya, dipakai apa ya namanya? Jadi dia nggak kena tangan gitu kan, nggak bersentuhan dengan tangan, kalau sentuh nggak panas. Oh, ini kali ya, semacam kayak aluminium bukan? Iya. Besi Dilapisi gitu, aluminium. yang evaporator Cila punya. Ya, jadi dia di ini lagi kasih ini lagi supaya panasnya hilang ya. ya, jadi kita nggak kesentuh langsung, kontak langsung. Tapi dipegang pun masih hangat atau masih hangat. masih hangat? Ya, Pernah kejadian gak sih? Apa gitu maksudnya? Sentuh panasnya atau karena gimana? Lu sendiri yang ngalamin atau? ya saya sendiri. Jadi ketika waktu itu dari pipanya itu ada water mur ya, Iya. pakai fleksibel. Berapa Pipa fleksibel Kecil. itu 1,5. Oke. 1,5 langsung dihubungkan ke mesin. Nah, itu kan bocor. Dia memang kalau udah waktunya dia bocor, kita harus ganti fleksibelnya kan, pipa fleksibel itu. Berarti ada fleksibel yang ke mesin dari pipa? Ada. Oh. Terus Oh, dia masalah stainless itu. fleksibel stainless. Ya. Terus Nah, jadi itu bocor, ganti. Jadi kita matiin dari valve ya, get valve-nya kan. Nah, kita tunggu beberapa menit. Tapi pas kita buka kan panas tuh, cuman nggak terlalu panas dari ininya kan. karena ditutup. Dari itu oke. Itu kita buka, uapnya ini kan masih ada sisa ya. Di get valve-nya itunya. Ya karena dia kena udara kali, jadi dia jadi air. Oh Jadi air panas. Kan uap kalau udah ini kan Ya netes lah. nah, karena dia ditutup, Hah? jadi nggak ada dia balikan return-nya kan, dia sama seperti kecil ada supply ada return. Nah, tahu indikasi bocor itu dari mana? Ketika lo Ya keluar uapnya. oh keluar uapnya, Iya. oh, mungkin naik komplain kali ya. Ya pasti kelihatan. Pressure Opera- turun, pressure GG turun nggak? Nggak turun. Nggak turun. Nggak turun. Cuman itu pasti membus. Dari sama operator berapa kita Penanganan. Nah, kenanya gimana? Setelah dikit tadi dia bilang. Di ini pas karena kita udah tutup, kan sisa uap itu masih ada di dalam tuh. Iya. Ketika kita buka, itu kan uap itu jadi air. Iya. Pas kita buka, Apa yang kan dibuka? udah fleksibel itu, fleksibel. Pipa fleksibel kita buka.
Pas sudah kita buka, muncratnya kena ke tangan, orang ke kanan. Enggak, muncrat gitu, muncrat pada tekanan, ada tekanan sedikit dari kepala kan. Kalau nutup itu yang namanya uap ya, pasti masih ada rembusan sedikit dari dalam kan. Kalau berdarah Pak, kulit merah. Kulit merah. Sampai dari sini merah. Tapi ya itu saya langsung kasih odol penanganan pertama lah ya. Enggak. Ya memang nggak sampai lupa. Enggak. Jadi lebih ke laundry dalam artian boiler ya tadi boiler ya, terus washernya, dryernya, terus tumbler ya. Jadi tumbler itu adalah mesin spray hotel. Oke. Itu dalam keadaan lembab yang sudah dicuci kan pasti lembab ya kalau dikeringin ya. Itu dimasukin. Nah, jadi di dalam itu ada air stainless, airnya pemanasnya itu udah terhubung dengan uapnya si boiler. Itu udah panas, itu kayak gosokan lah. Oke. Nah, air yang bawahnya gosokan, nah, ini tapi melengkung. Nah, situ ada namanya roller, itu bulat, itu dilapisi kain, ada kain khususnya. Jadi dia masuk, didorong sama si roda ini yang butalan besar, kayak digosok di kita. Apa tuh? Apa yang digosok? Spray. Oh jadi kalau tahun habis kita nyuci ini kan pasti banyak tempat yang di spray kan. Itu akan dimasukin dia sama kayak kita gosok pakaian. Nah, nanti tambahnya ada kulinya kali ya? Ya, kuli. Dia sistem ada motornya juga. Jadi dia gede nggak sih? Besar. Satu ruangan 3x4 ada 3x3, 4x4 kan? 5x3. Ya. Panjang. Mesin. Tombol kali. Ya, dia tombol pasti tombol jalan, tombol terus dia naik rollernya, kontrolnya ada ya. Nah, dan itu pakai sensor fotosel. Dan dia sensor fotosel terus pakai hidrolik. Nah, hidrolik itu kan dia sistemnya pakai angin. Jadi hidrolik itu kalau ketika si hidrolik ditiup angin, dia akan main. Nah, jadi ketika anginnya hilang, dia akan balik lagi. Jadi hidroliknya medianya angin kompresor. Nah, jadi si spray ini ketika sudah selesai digosok itu, nanti ada sensor fotosel ini. Dia kan sensornya kan dia mendetek kalau ada sesuatu yang menghalangi lampunya dia melewati dia, itu akan ada hidrolik yang jalan. Jadi hidrolik itu ngapain? Fungsinya nanti terakhir kita nggak perlu lipat lagi. Jadi ukuran satu meja ini ukuran yang besar gitu, kita masukin dari awal kan basah lembab tuh. Nah, hasilnya di sana udah terlipat semua. Gede dong. Bagus, mesin lagi. Iya, kotak press nggak? Maksudnya ada ducting gitu, jadi kita nggak bisa ngeliat lipatannya gitu. Kita bisa ngeliat lipatan? Bisa. Jadi hasilnya tuh, jadi nggak perlu orang lagi untuk lipat, dia udah lipat langsung masukin plastik. Langsung dipaking plastik. Apa plastik? Enggak, kalau pakai plastik kita. Cuman setelah dia selesai itu udah dalam bentuk sudah dilipat kecil. Dari spray besar itu digosok, terus dilipat jadi kecil. Dia sistemnya fotosel sama hidrolik lipat, jadi hasilnya sudah terlipat mulus tanpa ada kerutan. Baru masuk packing plastik itu operator. Jadi waktu itu didistribusikan ke hotel-hotel yang memang kayak ke laundry kita yang kerjasama. Ini teman-teman nanti yang mau nanya-nanya masalah
coffee store gimana, hotel gimana, nanti teman-teman tinggal isi kolom komentar atau bisa hubungi Pak Joseph langsung ya. Ntar saya cantumin nomor HP-nya kalau hubungi. Jadi paling sekian dari video ini. Mungkin ada salam buat teman-teman engineer yang bingung atau baru sekolah yang mau masuk dunia engineering, takut gitu karena dunia engineer itu seperti apa, dan orang engineer kan rata-rata takut untuk melangkah ke pindah, gue udah terlalu nyaman di gedung ini gitu. Padahal menurut gue sendiri kita pindah itu bakal ada yang temuan baru, ada orang baru, ada sistem baru lagi gitu. Ya, mungkin lo ada pesan gitu buat teman-teman engineer yang takut pindah gitu. Dari saya sih dengan adanya corona gini apalagi. Untuk teman-teman yang masih baru mau masuk ke dunia engineering sih, ya jangan ragu sih sebenarnya menurut saya sih, karena kita akan dapat ilmu itu lebih dari sekolah. Karena yang kita temukan di lapangan itu berbeda jauh dengan di sekolah. Memang sistem pengoperasinya dari sekolah, ya. Tapi kalau temuan yang ada di lapangan itu belum tentu ada di sekolah. Ya, seperti untuk sistem plumbing, untuk sistem PAC, udara segar. Jadi untuk kelistrikan, kalau kelistrikan kan kalau di sekolah dulu itu kan ya hanya tahu instalasi kontaktor, itu instalasi. Tapi itu yang kita tahu di sini seperti fungsinya timer bagaimana, relay bagaimana, kita bisa gunakan untuk apa lagi, misalnya kita bisa untuk gunakan untuk power motor, pompa, WLC. Kalau di sekolah sih sebenarnya terbatas ya, tapi ilmu itu ya kalau kata orang dulu, pengalaman itu adalah guru. Jadi pengalaman kita di lapangan itu adalah guru kita, jadi melebihi dari guru dari sekolah gitu. Jadi kalau di dunia engineering, kalau misalnya lagi keadaan seperti ini mau pindah, yaitu menurut saya itu tergantung Anda gitu. Kalau Anda nyaman di satu tempat, ikuti terus. Tapi kalau Anda ingin lebih luas, ininya ya, berubah lebih luas ilmunya, pengetahuannya, ya coba yang baru lagi. Karena kalau kita ke tempat yang baru lagi, kita akan bertemu orang yang baru, karakter yang baru, sistem yang baru, yang tidak belum tentu kita temui di sebelumnya. Betul. Jadi menurut gua bisa-bisa nanti Anda kalau sudah mempunyai pengalaman yang tinggi ya bisa jadi naik, betul. Karena kalau kita punya skill gitu. Saya juga memang dari awal masih belajar bertahan. Rasa tapi nggak ada keberanian aja. Betul. Nanti cukup kali ya dari pesan Pak Joseph. Ya. Rasa teman-teman bisa ngambil hikmahnya atau mengambil pesan yang menurutku sangat antusias atau sangat bagus lah untuk kita cerminkan ya. Ya. Jadi menurut gua sekian dari video ini. Kalau memang ada pertanyaan atau yang pengen ditanya, teman-teman bisa isi kolom komentar, dan jangan lupa channel ini didukung dan disupport terus agar berkembang dan selalu termotivasi. Mungkin untuk lain kalinya nanti gue akan undang narasumber chief engineer dan supervisor agar semakin menarik konten video ini. Oke, mungkin salam dari gue ya.